Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 dengan anggota saya Karina Rusadi, NIM 20109122200023. Perkenalkan, nama saya Landaika Widiono dengan nomor NIM 20109123200021. Kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Ejaan dan Kalimat Efektif. Saya akan membacakan materi tentang ejaan dan kalimat efektif yang akan kita bahas, yaitu ada 6. Pertama, definisi ejaan dan efektif. Kedua, batasan dan fungsi ejaan. Ketiga, batasan kalimat efektif. Keempat, ciri-ciri kalimat efektif. Kelima, syarat kalimat efektif. Keenam, contoh ejaan dan contoh kalimat efektif. Materi pertama yaitu definisi ejaan dan kalimat efektif. Pertama, definisi ejaan adalah penggambaran kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarisasikan dan memiliki makna, yaitu pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi dengan tanda baca. Kedua, definisi kalimat efektif adalah Berikutnya, batasan dan fungsi ejaan. Ejaan merupakan ketentuan yang mengatur perlambangan bunyi bahasa, termasuk pemisah, penghubung, maupun tanda baca. Ejaan mengalami perubahan dari waktu ke waktu seperti di bawah ini. Berawal dari ejaan Van Ophuijsen, direvisi menjadi ejaan Republik atau ejaan Suwandi, direvisi menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan disempurnakan kembali menjadi PUEB atau Pedoman Umum Ejaan. Berikutnya fungsi ejaan. Adapun fungsi ejaan yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dan terakhir, berikutnya batasan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggambarkan apa yang disampaikan oleh si penulis dan dapat diterima dengan baik oleh si pembaca. Akan terjadi proses komunikasi di mana pesan yang diterima pembaca sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif merupakan upaya atau cara menghindari kesalahpahaman maksud antar si pembaca dengan si penulis. Hal ini juga berarti bahwa kalimat efektif mewakili gagasan
dan pikiran si penulis secara tepat untuk disampaikan kepada pembaca. Ada beberapa ciri kalimat efektif, yaitu pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Ketiga, ketegasan. Ketegasan pada suatu kalimat adalah penekanan atau perlakuan menonjol pada ide kalimat. Keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk yang lain yang tidak diperlu. Kelima, kepaduan. Kepaduan yaitu pernyataan dalam suatu kalimat tidak terpecah-pecah. Berikutnya yaitu syarat kalimat efektif. Sesuai PUEB, sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Hal ini dilakukan agar tidak membuat kalimat yang memusingkan. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat ringkas dan mudah dimengerti. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Setelah syarat kalimat efektif, selanjutnya contoh ejaan dan kalimat efektif. Yang pertama, contoh ejaan, kata ejaan bahasa Indonesia yang benar. Banyak orang yang salah antara perkataan dan tulisannya. Di sini kami ada beberapa contohnya, yaitu frustasi menjadi frustrasi, diagnosa menjadi diagnosis, goa menjadi gua, narkotika menjadi narkotik, seksama menjadi saksama, hutang menjadi utang, zaman menjadi zaman. Selanjutnya ada tanda baca bahasa Indonesia yang benar, ada 5, yaitu ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda titik 2, dan tanda petik. Yang pertama, tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Contohnya, saya sedang belajar. Yang kedua, tanda koma yang dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya, saya ingin pintar, tetapi saya malas membaca. Ketiga yaitu tanda seru, digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat perintah. Contohnya, kita harus mematuhi tata tertib. Tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Salsa, Putri, maukah kamu menemani saya ke perpustakaan? Kemudian yang terakhir, tanda petik. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan,
naskah atau bahan tertulis. Contohnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kemudian ada beberapa contoh kalimat efektif, yaitu warga dusun Karangijo saling bantu-membantu mengatasi bencana. Kalimat ini belum efektif karena tidak memiliki bentuk yang sama dan konsisten. Yang benar yaitu warga dusun Karangijo saling membantu mengatasi bencana. Contoh kedua yaitu upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Kalimat ini belum efektif karena boros kata. Yang benarnya yaitu upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Contoh ketiga, kepada pembicara waktu dan tempat disediakan. Kalimat belum efektif karena tidak menggunakan bahasa yang logis. Yang benarnya yaitu kepada pembicara waktu dan tempat kami persilakan. Contoh keempat, Taufik adalah merupakan salah satu atlet berprestasi. Kalimat ini belum efektif karena boros kata. Yang benarnya, Taufik adalah salah satu atlet berprestasi. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.